Saya baru saja sudah mengklarifikasi atau bertabayun dengan Ketua PC GP Ansor Bangil, itu sahabat saya, Saudara Afas atau Saat Muafi ya, nama aslinya. Yang kedua, saya minta madrasah ini juga ditutup, izinnya dicabut, karena mereka berkedok pendidikan. Tidak diambil, kami yang akan mengantarkan ke Polres. Ini anak putu iki opo lek kena ngene. Harus tegas polisi hari ini. Mestinya yang dilakukan oleh sahabat Banser, kalau saya boleh menasihati, memberikan nasihat, ya tentu gunakanlah cara-cara yang lebih elegan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, telah beredar viral sebuah video atau beberapa video di mana beberapa anggota Banser di Bangil mendatangi atau tanda kutip mempersekusi anggota atau ex HTI atau pengikut HTI, ex HTI ya. Dan ini sudah beredar luas di berbagai media, terutama di grup-grup WhatsApp. Dan saya baru saja sudah mengklarifikasi atau bertabayun dengan Ketua PC GP Ansor Bangil, yaitu sahabat saya, Saudara Afas atau Saat Muafi ya, nama aslinya. Barusan saya telepon dengan Afas Maulidi atau Saat Muafi. Tapi sebelum kita tanggapi, kita simak saja dulu. Barangkali Anda belum menyimak video yang sudah beredar luas tersebut. Silakan. Ya jelas. Wes, Semimpin isi gosah, yang isi gosah. Bedara bulu aku gineko. Bedara bulu gineko semimpin. Jangan wis ngomong Jangan ada bedara dari Lumajang, bedara dari Probolinggo. Ngaku. bener bule. Ayo sapa? Bedara dari Blitar. Sapa? Di sana ada bendera HTI. Ayo sapa ngaku? Pimpinane HTI ana Rembang sapa? Iki rusak iki carane. Lah gak mungkin ah. Organisasi gak ono pimpinane iku ya apa? Iki HTI cak wis ojo ngilah. Ojo ngilah. Tak benyak kowe kebab. Jadi nasib tau. Cek mongker. Kalau gak ngaku itu kan Huda Kalisat. Iya ngaku pada HTI lho. Huda Kalisat. Dedeng kota HTI seperendah berdiklat terus di tengah telok ngunjuk bendera HTI anak buah gineko kan diklat Banser berpendapat Kalisat terus pada acara istighosah ke muslim tengah telok ngunjuk bendera HTI ada pihak berwajib Wis, aku saiki takok. Sopo tanda hati? Kalisat Gus. Huda. Tolong, saya usah ngomong ya. Saya kasih kesempatan terakhir. Sopo dedengkote hati sebut kabeh. Lek dedengkote tidak diambil, kami yang akan mengantarkan ke Polres. Ini anak putu iki opo lek kena ngene. Harus tegas polisi hari ini. Kena wong ngene. Wah, otak. Yang kerok ini. Mau turun dari teroris gede. Bukti apa ini? Apa ini? Ayo dikirim Pak polisi kero. Mereka biasa kumpulnya di sini kok. HTI itu. Kita tahu, kita semua by data, ada semuanya. Ya, tolong tidak ada lagi kegiatan HTI di sini, di wilayah sini, khususnya Kalisat.
Yang kedua, saya minta madrasah ini juga ditutup, izinnya dicabut, karena mereka berkedok pendidikan. Nggak ada izin, Gus. Jadi Kemenag juga, Ada. Gus. Kemenag Oke, saya akan kirim surat ke Kemenag. Kalau perlu saya akan sampaikan ini ke Menteri Agama. Mungkin butuh Saya pastikan. butuh dialogis dulu apa gimana? Tidak bisa. Ini sudah keterlaluan. Karena hasilnya, ngapunten Pak Inggi, salah satu ya murid dia itu sudah menghina Habib Lutfi, sudah menghina NU. Dan itu mereka lakukan di media sosial. Tidak ada pilihan lain. Ini sudah meresahkan warga kami. Kita tahu bahwa warga Kabupaten Pasuruan, khususnya Rembang, ini adalah mayoritas Nahdliyin. Jangan sampai kemudian seluruh warga Nahdliyin hadir di sini. Nggak akan muat ini, saya pastikan. Maka kemudian pilihannya tutup ini sekolahan. Ambil orang ini proses karena buktinya sudah jelas. Saya mau orang ini diproses, yang tadi juga diproses. Karena sudah jelas bukti-buktinya. Penghinaan kepada presiden. Ini presiden kita. Harus proses, lanjut. Siap. Yang mana? Hari ini kurang lebih kita masih datang 150 karena kita batasi memang. Ya, kita juga menghargai masa pandemi. Tetapi saya pastikan kalau hari ini minta 1000 sampai 2000 pasukan datang ke sini, saya akan datangkan sore ini juga. Siap. Tujuannya ke sini kami ingin Kabupaten Pasuruan, khususnya di masa kita memperingati hari kemerdekaan kita, tidak boleh lagi ada perongrong NKRI. Siapapun itu, mau HTI, mau PKI, harus kita bumi hanguskan dari bumi pertiwi ini. Siap, harus. Ini adalah di sini tempat halakoh, tempat belajar kelompok-kelompok HTI, dan ini tidak datang dari Kabupaten Pasuruan saja. Dari Lumajang, Probolinggo, pada datang ke sini semua untuk belajar tentang HTI dan khilafah. Mereka ingin merongrong NKRI. Ini sudah lama kita pantau. Saya ingin yang pertama adalah proses pimpinan yang ada di sini yang sudah menghina presiden kita. Jelas, dan ini mengajarkan tidak baik kepada anak itu. Yang kedua adalah tutup sekolahan ini, cabut izinnya. Dan itu tidak ada tawar-menawar. Maka kalau itu tidak dilakukan, saya pastikan 2000 sampai 3000 pasukan kami akan hadirkan di sini. Nah, baiklah, itu sahabat, videonya sudah kita simak bersama. Yang ingin kita tanggapi, tapi sebelum kita tanggapi, kita akan mendudukkan posisi kita kepada saudara-saudara kita yang ada di ex-HTI. Jadi kami mensikapi HTI, tentu kami mengikuti petunjuk daripada ulama-ulama kami, para habaib. Di antaranya adalah Habib Taufik Assegaf Pasuruan, di mana beliau mengatakan bahwasanya HTI ini bagaimanapun juga saudara kita sesama muslim. Bagaimana cara mensikapinya? Mereka ini muslim tapi bukan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Asy'ari, bukan Asy'ariyah. Bagaimana cara mensikapinya? Kata Habib Taufik, hadapi secara ilmiah. Artinya gunakan jalan-jalan diskusi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Nanti juga bisa ditampilkan oleh admin cuplikan daripada ceramah Habib Taufik Assegaf terkait bagaimana seharusnya kita mensikapi HTI. Bisa ditampilkan, Min? Dalam menghadapi HTI, dia muslim, tapi akidahnya bukan Asy'ariyah. Hadapi mereka itu dengan ilmiah. Baru Anda tadi itu adalah orang yang cerdas. Dalam menghadapi HTI, dia muslim, tapi akidahnya bukan Asy'ariyah. Hadapi mereka itu dengan ilmiah. Baru Anda tadi itu adalah orang yang cerdas. Jadi artinya memang kita harus lebih mengedepankan jalan-jalan yang elegan, cara-cara yang lebih elegan, diskusi, kita ajak dialog mereka, kita luruskan barangkali ada pemahaman yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk juga mungkin pemahaman tentang khilafah, kalau dianggap ada yang keliru, kita luruskan. Begitu juga mungkin ada akidah yang dianggap
menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, itu pun juga kita harus luruskan dengan cara ilmiah. Terus kemudian yang berikutnya adalah kalau ada anggota ex HTI atau pengikut HTI yang katakanlah melakukan hal pelanggaran hukum, sebagaimana hasil klarifikasi saya dengan Ketua GP Ansor, Bangil. Jadi ex HTI ini memposting dalam sebuah postingan akun Facebook. Bisa ditampilkan, Min. Di situ memang ada unsur penghinaan tanda kutip kepada Habib Lutfi, sosok ulama habaib yang harusnya kita muliakan bersama. Apalagi Habib Lutfi ini seorang dzurriyyah Rasul. Bisa ditampilkan, Min? Ya, ini atas nama Abdul Halim. Jadi berawal dari postingan ini, terus kemudian sahabat Banser di Bangil mendatangi untuk tabayun dan sebagainya, sebagaimana yang sudah kita lihat dalam video itu. Nah, kalau ada anggota HTI atau ex ya, karena HTI sudah dibubarkan ya, yang kemudian ada indikasi kuat dan ada bukti melakukan pelanggaran hukum, apalagi penghinaan, ini tentu penghinaan kepada kita semua. Penghinaan kepada habaib pada hakikatnya adalah penghinaan kepada umat Islam yang muhibbin kepada para habaib. Tentu yang dilakukan adalah langkah-langkah penegakan hukum. Artinya proses hukum harus dijalankan. Tentu undang-undang yang terkait dengan penghinaan, apalagi ujaran kebencian, ada undang-undang ITE. Di samping juga di KUHP saya yakin juga sudah diatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik dan sebagainya. Maka itu yang sebenarnya harus kita lakukan. Begitu juga kalau misalkan ada anggota ex HTI yang kemudian menghina presiden misalkan, itu pun saya yakin juga ada undang-undang KUHP yang mengatur itu, pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan kepada pemerintah. Atau misalkan dianggap ada bukti misalkan yang kuat bahwasanya ada anggota ex HTI yang mentauhidkan Pancasila, terus kemudian mengkafirkan NKRI, ini tentu pelanggaran berat dan ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 99 yang mengatur tentang makar terhadap dasar negara. Nah, ini tentu kan semua instrumen perangkat-perangkat hukum itu sudah dimiliki oleh negara kita, yang seharusnya jalan proses hukum itulah yang harus dikedepankan. Nah, ini kita juga berharap kepada aparat kepolisian untuk melakukan penegakan hukum, diproses apakah memang ada deliknya, dan saya yakin memang ada deliknya dan harus dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dibawa ke persidangan. Nah, terus kemudian ini yang semestinya tanggapan kami yang semestinya harus dilakukan terutama oleh aparat hukum. Terus kemudian nasihat juga kepada sahabat-sahabat Banser, terutama dari Banser Bangil ya, sahabat saya Afas Maulidi atau Saat Muafi ya, yang beberapa waktu yang lalu, beberapa 2-3 tahun yang lalu ya, kami pernah dialog, diskusi lintas ormas di Bangil. Waktu itu dihadiri oleh elemen mahasiswa dan masyarakat ya. Itu mestinya yang dilakukan oleh sahabat Banser, kalau saya boleh menasihati, memberikan nasihat, ya tentu gunakanlah cara-cara yang lebih elegan, sehingga tidak ada kesan ini ada persekusi, yang tentu bisa menimbulkan kegaduhan, polemik di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terjadi memang saat ini kan dengan viralnya video itu, akhirnya terjadi berbagai macam hujatan, cacian kepada Banser, dianggap main hakim sendiri, kekerasan dan sebagainya, mengintimidasi, persekusi. Yang itu tentu tidak baik kan, tidak baik bagi nama besar Banser juga. Nah, ini tanggapan kami sahabat Amazing Pasuruan terkait dengan video yang sudah beredar dan viral. Dan tentunya sekali lagi
kita tentu harus mengedepankan cara-cara ilmiah sebagaimana nasihat dari Habib Taufik, dan kalau itu terkait dengan masalah hukum, tentu kita juga harus mengedepankan proses hukum, penegakan hukum. Nah, kepada aparat sekali lagi juga harus cepat dan tanggap sehingga tidak lantas ada pembiaran kepada siapapun yang melakukan pelanggaran hukum. Ya, baik itu pelanggaran hukum ujaran kebencian kepada habaib, kepada ulama, maupun kalau misalkan ada bukti yang kuat merongrong NKRI, ingin mengganti dasar negara, itu semua kan ada undang-undangnya, ada aturannya. Termasuk juga kalau misalkan cara-cara yang digunakan sahabat-sahabat Banser ini ada yang menjurus kepada pelanggaran hukum, persekusi, tentu harus secara proporsional, juga jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Nah, artinya ayolah kita sesama umat Islam, apapun organisasinya, kita gunakan cara-cara yang lebih elegan sehingga tidak terjadi polemik, kontroversi di tengah-tengah umat yang ini tentu tidak baik, ya, tidak baik sesama umat Islam akhirnya saling mencaci, saling tuduh menuduh dan sebagainya. Biarlah proses hukum yang berjalan sehingga ke depan kita sebagai umat Islam ini tidak merasa kenapa ya umat Islam ini kok terkesan ada perpecahan, terkesan selalu bermusuhan sesama ormas Islam, sesama umat Islam. Ya, kalaupun ada perbedaan, ya tentu kan bisa diselesaikan dengan cara ilmiah tadi itu, diskusi, saling menasehati dan seterusnya. Baik sahabat Messing Pasuruan, ini tanggapan kami. Jadi sekali lagi kami sudah bertabayun kepada GP Ansor Bangil, kepada ketuanya sendiri, sahabat saya Saat Muafi atau Afas Maulidi, dan ini semua bermula dari sebuah postingan yang dianggap menghina atau merendahkan seorang habaib yaitu Habib Lutfi yang tentu harus kita hormati bersama, harus kita muliakan bersama. Baik sahabat Messing Pasuruan, ini tanggapan sekilas, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan setelah ini kondisi masyarakat khususnya umat Islam kembali kondusif lagi, tidak ada saling caci mencaci kepada siapapun ya, kepada siapapun. Kita gunakan cara-cara yang elegan, diskusi, kalau ada pelanggaran hukum, tempuh jalur hukum, proses hukum sebagaimana mestinya. Baik, demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiron walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.